Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Sang Pengantin. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Semua nama di dalam cerita ini adalah nama samaran. Lokasi tidak akan diceritakan detail, dan segala dialog dalam cerita ini adalah interpretasi saya dari cerita yang disampaikan yang bersangkutan. Inilah kisah Mira. Saya berjumpa Mira di Jakarta untuk urusan kerja. Kami sama-sama berasal dari Pontianak, membuat kami jadi sedikit akrab. Bedanya, sejak 10 tahun yang lalu, Mira pindah ke salah satu kota di Banten bersama keluarganya. Cerita ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, saat Mira pertama kali ditaksir oleh makhluk yang bersemayam di sebuah pohon tua di depan rumahnya. Usia Mira 18 tahun, mahasiswi semester pertama. Waktu itu pukul 8 malam, Mira diantar pulang oleh seorang mahasiswa, teman barunya. Mereka baru saja menyelesaikan masa ospek. Mira bilang, cowok ini cukup tampan. Namanya Ridwan. Malam itu, Ridwan mengantar Mira dengan motor Vespanya. Rumah Mira berada di tepian kota, tidak terlalu ramai. Di sekitar rumahnya masih banyak pepohonan rindang. Terima kasih ya Wan, udah mau nganterin jam segini. Nggak apa-apa, daripada kamu ngangkot sendirian, bahaya, kata Ridwan. Mira bilang waktu itu, ia memang mulai suka sama Ridwan. Jadi ia sangat senang malam itu. Selepas melepas Ridwan pulang, Mira langsung masuk ke rumah. Ia lalu mandi, karena badannya terlalu gerah dan terasa lengket karena keringat. Saat mandi, Mira mendengar langkah kaki di kamarnya. Tapi ia tak ambil pusing, karena palingan itu ibunya. Ibunya kadang masuk ke kamar Mira untuk meletakkan pakaian Mira yang sudah kering. Tapi saat ia keluar dari kamar mandi, ia tak menemukan tumpukan pakaian kering di atas kasurnya. Ia hanya mencium aroma mawar yang sangat pekat memenuhi kamarnya. Aroma itu nyaris membuatnya pusing. Oh iya, kamar Mira letaknya di bagian depan rumah. Jadi jendela kamarnya itu menghadap ke jalan. Halaman mereka juga luas, tanpa tanaman. Hanya rumput yang terhampar. Di depan rumahnya ada sebuah pohon besar di tepi jalan. Nah, itulah Mira menyadari jendela kamarnya terbuka. Tirainya berkibar tertiup angin malam yang dingin. Ia mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa. Ia hanya menatap pohon tua di depan rumahnya yang misterius. Jendela itu jarang dibuka, soalnya Mira takut aktivitasnya di kamar dilihat orang yang lewat di jalan. Apakah tadi ibunya masuk untuk membuka jendela? Tapi buat apa? Mama, tadi ke kamar Mira ya? Tanya Mira saat makan malam. Enggak, dari tadi Mama nemenin ayah. Loh, kok tadi ada suara orang di kamar? Siapa? Ayah sama Mama di kamar aja. Terus jendelanya kebuka. Kebuka? Ada yang hilang? Belum periksa sih. Selesai makan, Mira dan mamanya memeriksa kamar. Tidak ada satupun barang yang raib. Ya sudah, mungkin kamu salah dengar, kata mamanya setelah memeriksa seluruh penjuru kamar. Mama cium aroma mawar gak? Aroma mawar apaan? Wong kamar kamu bau apa gini? Mira merasa aneh. Jelas sekali
Kamarnya kini beraroma mawar. Mamanya kembali menemani ayah Mira. Kondisi ayah Mira memang tak lagi sehat. Mira terlentang di kasurnya, masih tak habis pikir. Saat itulah membaca pesan BBM dari Ridwan. "Itu cowok tetangga kamu ngeri juga ya. Masa pas aku nganterin kamu, aku dipelototin mulu." Begitu isi pesan Ridwan. "Cowok tetangga? Di mana?" tanya Mira. Tapi chat Mira tak kunjung dibalas sampai Mira tertidur dengan aroma mawar yang masih memenuhi kamarnya. Besoknya di kampus, Mira berusaha mencari Ridwan. Tapi kata teman-temannya, Ridwan tidak masuk hari itu. Mira resah, Ridwan hilang entah kemana. Seminggu lamanya, Ridwan tak kunjung masuk. Sepekan kemudian, Ridwan menemui Mira di kantin. Ada bekas luka di jidatnya. "Maaf, aku ngabain chat kamu," kata Ridwan. "Kenapa? Kamu kenapa, Wan? Kayaknya kita nggak usah dekat-dekat lagi deh." "Loh, kok gitu?" Mira heran. "Gue mau aman," kata Ridwan. Saat itu Mira tak mengerti bahaya apa yang mengintai Ridwan, sehingga Ridwan merasa tidak aman. Dipikir Ridwan hanya mencari alasan saja. Mira sempat patah hati. Beberapa waktu Mira melupakan hal-hal aneh yang terjadi di kamarnya, juga soal Ridwan. Perasaan itu sudah dikuburnya dalam-dalam. Hingga suatu malam, saat Mira sedang mengerjakan tugas, terjadi sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Saat Mira sedang fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba ia merasakan udara dingin, seperti memeluk tubuhnya. Ia menoleh, jendela kamarnya terbuka. Mira sedikit panik. Ia berjalan mengendap mendekati jendela. Di sana, di bawah pohon di depan rumahnya, Mira melihat sosok pria tinggi besar, berdiri tegak menghadap kamarnya. Tak tampak begitu jelas, namun cahaya bulan malam itu cukup terang untuk menangkap siletnya. Tubuh Mira gemetar. Mira buru-buru menutup jendela. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke mejanya. Ia berkeringat. Ia tak bisa kembali fokus ke tugasnya. Siapa sosok itu? Misterius. Aroma mawar kembali memenuhi kamarnya. Malam itu Mira tertidur di sofa. Tak berani ia kembali ke kamarnya. Sejak saat itu, Mira merasa dirinya diawasi, entah oleh siapa. Pintu kamarnya kini dikunci total, dipaku supaya tak dapat lagi dibuka. Mira berusaha berpikir positif, namun ada kekuatan yang bersemayam dalam dadanya. Gangguan itu sempat hilang sampai Mira dekat dengan Yoga, teman sekelas Mira di semester 2. Yoga baik, perhatian, dan senang melakukan hal-hal yang menurut Mira romantis. Di suatu hari Minggu, Yoga datang untuk menjemput Mira. Mira tentu sangat senang. Itu kencan pertama mereka. Setelah selesai berdandan, Mira pergi bersama Yoga. "Tadi siapa?" tanya Yoga di jalan. "Siapa apanya?" tanya Mira heran. "Itu yang di depan rumah, nongkrong dekat pohon." Dek, Mira kaget. Apakah sosok yang sama dengan yang ia lihat? "Bukan siapa-siapa, paling tetangga," sahut Mira. Hatinya tak tenang. Hari yang seharusnya menyenangkan itu menjadi rusak karena cerita Yoga. Sepanjang kencan Mira terus mengkhawatirkan Yoga. Ia ingat Ridwan juga pernah melihat sosok itu, dan Ridwan menghilang dari hidupnya. Malam itu Yoga mengantar Mira pulang
Belum larut, baru pukul 7 malam. Sesampai di depan rumah, Mira menatap pada pohon di depan rumahnya. "Kamu lihat apa?" tanya Yoga. "Kamu yakin tadi lihat orang di situ?" "Iya, ia ngeliatin aku selama aku nunggu kamu." "Aneh," kata Mira. "Aneh kenapa?" tanya Yoga. "Nanti aku ceritain, tapi gak sekarang." Yoga lalu pamit. Mira masuk ke rumah sambil menoleh menatap pohon itu. Bulu kuduknya bergidik. Setengah jam kemudian, HP Mira berdering. Nomor tak dikenal. Ternyata dari Vian, sahabat Yoga. "Yoga kecelakaan." Itu informasi singkat yang Mira dapat. Mira kaget bukan kepalang. Apakah ada hubungan dengan sosok di pohon depan rumah? Malam itu juga Mira mengambil parang terbesar di dapur rumahnya. Berjalan dia dengan buru-buru ke depan rumah. Mamanya yang melihat kejadian itu panik dan mengejarnya. "Mir, ada apa Mir? Nyebut Mir, nyebut," seru ibunya. "Itu pohon iblis mah, Mira mau tebang pohonnya." "Sudahlah Mir, jangan ngaco begini Mir. Pohon ini sudah ngancurin hidup Mira mah," pekik Mira dalam pelukannya mamanya. Dalam hatinya ia beristighfar. Malam itu setelah Mira tenang, ia bercerita tentang semua hal yang ia alami kepada mamanya. Mama Mira hanya diam, masih setengah percaya. "Kalau memang ada yang ganggu, kita tunggu Pak Hitam datang. Dia lebih tahu urusan beginian." Begitu kata Mama Mira. Pak Hitam adalah sepupu Mama Mira. Ia ada urusan di Jakarta dan kabarnya hendak mampir ke rumah mereka. Malam itu Mira tak tenang. Besok ia harus menjenguk Yoga. Entah kenapa, Mira sangat percaya ini ada hubungan dengan sosok itu. Ia langsung teringat luka-luka Ridwan. Pagi itu sebelum menjenguk Yoga, Mira harus menghadiri kelas salah satu mata kuliah. Setelah kelas selesai, ia tak langsung ke rumah sakit. Yang ia cari adalah Ridwan. Setelah berusaha mencari, akhirnya Ridwan ditemukan di perpustakaan. Mira menarik dengan lengan baju Ridwan. Ridwan tentu kaget. "Kenapa?" tanya Ridwan. "Ceritakan padaku, apa yang terjadi malam itu?" bisik Mira. "Yang mana?" "Saat kamu nganterin aku pulang." Malam itu sepulang dari mengantarkan Mira, Ridwan merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti sedang membonceng seseorang. Udara dingin seperti tertiup di tengkuknya. Berkali-kali Ridwan melihat ke spion. Tidak ada siapa-siapa. Ridwan berusaha menenangkan diri, tapi bulu kuduknya kian berdiri. Saat itulah Ridwan dikagetkan dengan seorang bapak-bapak naik sepeda melintas di depannya. Ridwan membelokkan motornya dengan tiba-tiba. Ia terlempar dari motornya dan menghantam aspal. Hanya sedikit luka. Ia segera bangkit. Di balik kegelapan, ia melihat sosok yang ia kenal. Pria yang ia lihat di depan rumah Mira. Setelah peristiwa itu, seseorang teman Ridwan yang mengaku anak IndiHome menasehati Ridwan agar menjauhi Mira. Ada sosok yang menjaga Mira, katanya. Hari itu Mira batal menjenguk Yoga. Ada yang harus ia selesaikan. Ia tak mau Yoga kenapa-napa karena dirinya. Hatinya patah, tapi apa boleh buat. Seperti dikutuk. Begitulah perasaan Mira hari itu. Hancur. "Woi, goblok, apa salah gue sama lo? Kenapa lo hancurin hidup gue?" teriak Mira sore itu di samping pohon di depan rumahnya.
Pikirannya kalut. Mira merasa sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya, seperti hendak menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Malam itu dalam tidurnya, Mira bermimpi berada di sebuah tempat berwarna putih. Sejauh mata memandang, hanya ada kekosongan. Sekitar 5 meter di depannya, berdiri seseorang yang dikenalnya, Yoga. Mira mendekat. Semakin ia mendekat, semakin tercium aroma mawar. Aroma yang Mira kenal. Saat tubuhnya dan tubuh Yoga begitu dekat, ia menyadari sesuatu. Itu bukan Yoga. Seorang pria tinggi besar, berambut putih, berwajah tampan, menatap matanya dalam. Mira terbangun terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang. Aroma mawar tercium jelas di kamarnya. Jendelanya terbuka menganga. Seminggu kemudian, Pak Hitam datang. Pak Hitam punya sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dulu di pesantren, beliau sempat diam-diam belajar amalan-amalan terkait ilmu-ilmu gaib. Setelah mendengar cerita Mira, Pak Hitam menyimpulkan kalau benar ada setan yang menyukai Mira. Setan ini dari golongan jin kafir. Kenapa dia mengincar saya? Tidak tahu. Ini kejadian langka, jawab Pak Hitam. Pak Hitam memutuskan melakukan ruqyah. Mira diruqyah malam itu juga. Benar adanya, setelah diruqyah, ada ketenangan yang terasa di hati Mira. Dan pohon itu ternyata tidak berada di wilayah tanah milik keluarga Mira. Mereka tak dapat menebang pohon itu begitu saja. Semua berjalan normal hingga memasuki tahun kedua kuliah. Namun selama itu, Mira masih tak berani dekat dengan pria. Yoga masih selalu mengejarnya, namun Mira memilih menghindar. Apesnya, pada sebuah mata kuliah Yoga dan Mira harus ada di satu kelompok yang sama. Mira benar-benar tak dapat menghindar. Mereka tak banyak bercakap selama mengerjakan tugas kuliah. Namun Yoga berusaha mendekati Mira malam itu. Saat Mira menunggu angkot di tepi jalan. Sudahlah Mir, kenapa kita harus takut? Kita manusia adalah makhluk paling mulia. Merekalah yang harus takut ke kita. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.